Salam sehat, salam sejahtera, salam satu hobi merawat ayam kampung maupun ayam aduan. Sedulur, di episode kedua kita bicara tentang minimalisasi risiko dan bagaimana kita berpola pikir menaikkan bagaimana supaya cash in lebih besar daripada cash out. Pendapatan atas hasil penjualan itu lebih positif daripada biaya-biaya rutin yang kita keluarkan dalam budidaya ayam, dan itu semua adalah proses belajar bagaimana aspek sosial bergerak ke aspek aset, kemudian bergerak ke aspek manajemen, dan kemudian bergerak ke aspek motif bisnis. Kalau di episode 1 kita bicara mengenai bangkrut itu sesuatu yang tidak diinginkan atau diperhitungkan. Itu makanya seiring dengan proses keseharian kita sebenarnya membutuhkan yang namanya waktu belajar, learning time. Dan waktu belajar itu membutuhkan yang namanya learning cost, biaya belajar. Dan saya sudah belajar selama 1,5 tahun, mau mendekati 2 tahun, pada saat 2 bulan sebelum channel ini dimulai. Dan sekarang akumulasi pengetahuan dan pengalaman saya sudah cukup untuk mendesain ulang atau merekonstruksi kuadran 3 menjadi kuadran 4. Kalau di kuadran 1 sebelumnya saya tidak tahu dan kemudian saya tidak punya pengalaman. Seiring waktu belajar saya sudah tahu mengenai ayam dan teknis-teknisnya, tetapi saya belum tahu tentang prospek bisnis di balik itu. Lalu kemudian masuk kuadran 3, saya sudah tahu prospek bisnisnya, budidaya ayam itu berpeluang untuk menghasilkan uang. Tetapi tadi saya belum mampu atau belum terampil melakukan hitung-hitung untuk kemudian mengantisipasi risiko sekaligus berperilaku menaikkan motif ekonominya, motif usaha. Nah, sekarang episode 3 ini adalah episode mengenai kuadran 4. Kuadran 4 positif X, positif Y. Artinya apa? Pengetahuan sudah lebih dari cukup, pengalaman yang kita mulai dari learning by doing, melakukan, dan kemudian learning by mistake, dan melakukan kesalahan diperbaiki, improve, lalu disempurnakan, membuat kita itu sekarang berada di kuadran 4. Artinya apa? Aspek kualitatif pengetahuan pengalaman kita sudah cukup. Aspek aset indukan ayam sudah minimal 4 kelompok, masih ada remaja-remaja, masih ada pacek-pacek dan lain-lain. Aspek aset sudah ada. Kemudian aspek mengenai antisipasi risiko dan potensi risiko kita sudah kenali, identifikasi masalahnya. Sekarang bagaimana sebenarnya di kuadran 4 ini adalah lebih merekonstruksi mengenai aspek bisnisnya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 itu butuh waktu. Dan ibaratnya semester demi semester SD, SMP, SMA kita sudah lalui. Dan sekarang kita ibaratnya tidak punya ijazah tapi punya keahlian, punya keterampilan. Dan itu adalah kapital aset, aset modal yang bisa kita gunakan untuk bagaimana mengembangkan budidaya ayam ini. Itu akhirnya bermotifkan bisnis. Di channel sebelumnya atau di video sebelumnya mungkin saya mengatakan mengapa saya melakukan budidaya ini. Pertama, alih profesi. Dan ketika alih profesi berarti saya merekonstruksi pola pikir saya dengan subjek dan objek dan lingkungan yang saya sedang tekuni sekarang. Dan itu membuat pemikiran saya dinamis.
Tetapi begitu kuadran 1 bergerak ke kuadran 2, bergerak ke kuadran 3, berarti lebih dinamis lagi. Itu file dan folder kepala saya sudah penuh dengan isi-isi. Dan itu terbukti dengan adanya video demi video demi video untuk kemudian mengatakan I have done. Saya sudah melakukan itu. Meskipun belum 100% menjadi praktisi dan profesional. Profesional berarti ada di kuadran 4. Kuadran 4 semua sudah positif X, semua sudah positif Y. Apapun itu faktor X-nya kalau diturunkan, itu berarti saya sudah terukur, sudah teruji, dan sudah mengetahui pola-pola, sistem tahapan, dan juga seluruh proses-proses operasional itu. Artinya apa? Pola operasionalnya saya sudah lakukan, pola manajemen pakan dan manajemen lingkungan saya sudah lakukan. Sekarang adalah manajemen finansial, keuangan. How to get profit and income from this chicken cultivation. Kuadran 4 membuka peluang untuk itu. Yaitu apa? Hitungan-hitungan matematika bisnis. Dan kelompok indukan itu membuka peluang bahwa hitungan-hitungan tambah-tambah kali-kali itu masuk. Persoalannya adalah ketika kita sudah belajar dari satu kuadran ke kuadran ke kuadran, maka berarti bagaimana perilaku kita menekan biaya. Mungkin kita bisa melakukan komposisi racikan pakan. Dominan mungkin berbahan baku dari di luar pabrikan. Bisa dedap, nasi aron, tepung ikan, ampas kelapa, sayur mayur atau apapun itu, dan kemudian kita olah, kita manfaatkan hanya demi menekan biaya. Dan perilaku menekan biaya ada di dalam setiap perusahaan, ada di dalam setiap usaha. Bagaimana menekan biaya dan menaikkan potensi peluang, potensi penjualan, potensi volume produksi yang lebih besar. Kelompok indukan membuka peluang untuk menaikkan volume produksi, yaitu telur dan DOC. Dalam proses pembesaran itu memperbesar peluang aset dan aktiva lancar kita itu makin besar. Tetapi artinya apa? Kita harus mengurangi beban-beban dan biaya-biaya yang terkait dengan operasional itu. Dan disitulah kita diukur, diuji bagaimana menaikkan profit margin dari kegiatan usaha itu dengan menekan biaya-biaya sekaligus variabel-variabel biaya yang melekat dalam prosesnya itu. Maka sedulur, ini sharing episode ketiga, budidaya ayam itu berpeluang untuk menjadi bisnis. Dan saya sedang ke arah sana. Saya sedang akan meletakkan tata kelola, tata laksana dan skema-skema bisnisnya supaya ini menjadi sebuah farming. Kalau kemarin mungkin skala rumahan, tapi begitu saya mencapai 5 kelompok indukan, minimal 6 kelompok indukan, berarti apa yang kemarin menjadi masalah ketika digabung itu pacek dan babon, ketika mereka mulai bertelur, bagaimana penempatan tempat-tempat bertelur. Kemudian ketika menetas, bagaimana menempatkan DOC sebelum dia dilepas, dan kemudian masuk pada fase breeding dan masuk pada fase pembesaran. Everything is about cost. Semua sebenarnya menyangkut biaya, ya, dan tidak ada yang tidak menyangkut biaya. Ketika kita duduk merenung saja, ini rokok, ini berarti biaya. Ketika kita sedang duduk-duduk merencanakan sesuatu, ini juga biaya. Ketika kita belanja ke pasar naik motor, itu juga biaya. So everything is about cost. Semua menyangkut biaya. Tapi apakah ada kepastian pendapatan dari usaha dan kerja-kerja kegiatan kita itu? Tidak ada. Kalau kita itu mungkin itu gaji bulanan, yes, absolutely. Ya, kita bisa mengatur komposisi cash in, cash out, lalu kemudian membuat saving, tabungan. Tapi budidaya ada ketidakpastian dalam pendapatan. Mungkin karena penyakit, mungkin karena kegagalan, mungkin karena harga jual rendah atau apapun. Tetapi konsistensi dalam mereproduksi pola pikir yang efisien dan efektif akan menempatkan kita sebagai pelaku usaha
budidaya yang sukses, dan saya sedang ke arah sana. Karena semua teori diaplikasikan dalam praktek. Teori-teori ekonomi dibungkus, dikemas menjadi sebuah perilaku aktual. How to make is chicken cultivation making profit and income monthly tiap bulan. Karena kita panennya bisa saja tiap bulan, bisa saja per periode, tetapi pengeluaran itu everyday, ya, pengeluaran setiap hari. Oleh karena itu matematika bisnisnya harus kuat. Tambah-tambah kali-kali baru kemudian kurang, yaitu biaya-biaya operasional. Baru kemudian hasil surplusnya kita bagi-bagi. Apakah untuk membayar kredit, apakah untuk berbagi risiko, atau untuk direinvestasi atau yang lain. Kira-kira sedulur, ini hanya sharing menguatkan motivasi kita. Budidaya ayam skala rumahan bisa naik kelas menjadi budidaya ayam skala mikro informal dengan kelompok indukan yang lebih besar. Mungkin nanti setelah itu naik lagi menjadi skala farming, ya. Mungkin bisa naik lagi seperti teman-teman kita yang mungkin itu sudah menjadi semacam usaha yang formal. Ada tenaga kerja, ada pola manajemen like company, seperti perusahaan. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi pembelajar dari kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan masuk ke kuadran 4. Karena wirausaha itu berarti adalah memastikan pendapatan dalam ketidakpastian usaha-usaha itu sendiri. Wirausaha itu berarti menekan biaya dalam potensi di mana semua harga naik. Wirausaha itu adalah bagaimana tidak hanya mengidentifikasi risiko, tapi mengeksekusi risiko itu supaya dia berpotensi untuk kemudian naik dan semakin baik. Dan saya pun masih belajar. Ini saya utarakan karena ini menguatkan spiritualitas dari kerja-kerja yang saya lakukan. Karena pola pikir boleh agak bagus, tetapi kalau spiritualitas tidak melekat, fokus, serius, kemudian konsisten, sabar, tekun, tawakal, maka kita hanya ibaratnya bermain-main dalam sekian ronde dan kemudian terkapar, ya, untuk tidak melanjutkan pertandingan usaha berikutnya. Kira-kira mohon maaf sedulur, ini sharing motivasi sekaligus tutorial sekaligus juga inspirasi bagaimana kita bergerak dari satu ruang ke satu ruang, dari satu waktu ke satu waktu, dari satu kegiatan ke satu kegiatan, tetapi finally pada akhirnya semua adalah ukuran. How much do we get from our task, our duty, our work, atau apapun itu. Dan saya sedang berencana ke arah sana. Mohon doa, dan saya mendoakan para sedulur apapun aktivitasnya untuk terus tekun, untuk terus sabar, untuk terus ikhtiar, untuk terus berkreasi. Karena berkreasi dan berinisiatif itu adalah sebuah pemikiran, sebuah kebutuhan. Dan kita buat tangga-tangga, kuadran-kuadran, nanti begitu kuadran 4 sudah kita masuki, kita balik lagi bagaimana membuat tahapan-tahapan yang lebih tinggi tantangannya, lebih tinggi targetnya, dan lebih tinggi risikonya. Usaha besar berarti akan menghadirkan risiko besar. Tapi eksekusi, tindakan, dan pemikiran bagaimana mengatasi risiko besar itu untuk menghasilkan hasil yang lebih besar, itu menjadi sebuah keahlian. Dan kita sedang di sana. Para sedulur juga sedang di sana. Dan life is learning. Hidup adalah belajar. Hidup adalah long life education. Belajar terus sebelum kematian itu menjemput. Salam sehat, salam sejahtera, salam satu hobi.